Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Kali ini kami dari SMKN 1 Pasuruan akan menyajikan tentang pembelajaran berbasis HOTS, High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi dalam bidang kimia SMK dengan mengambil topik asam basa. Pada kegiatan awal, guru dapat membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, memimpin berdoa bersama, mengecek kebersihan dan kerapian kelas, mengecek kehadiran siswa, dilanjutkan dengan menggali pengetahuan awal peserta didik tentang larutan asam basa dan reaksi ionisasi asam basa, serta menyampaikan garis besar materi dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Hal ini dilakukan guru agar para siswa mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya yang mendasari materi pembelajaran hari itu dan mendapatkan gambaran secara umum tentang target pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan menampilkan senyawa asam basa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya air suling, cuka, air aki, air kapur sirih, dan lain-lain. Dan juga menampilkan rentang nilai pH asam dan basa, serta memotivasi peserta didik dengan cara menyampaikan manfaat mempelajari materi hari itu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar siswa tertarik untuk mempelajari materi yang akan dibahas bersama guru. Sedangkan pada bagian inti, guru dapat mengawali dengan meminta siswa mengamati 4 larutan yang berbeda dengan warna yang sama. Misalnya air cuka, air aki, air minum, dan air kapur sirih. Selanjutnya, guru memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang larutan asam basa yang telah mereka amati. Dalam kegiatan ini, guru dapat melatih siswa agar dapat berpikir dalam dimensi pengetahuan faktual maupun konseptual dengan tingkat berpikir mengingat maupun memahami dalam taksonomi Anderson-Krathwohl atau taksonomi AKT. Misalnya, beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa, larutan-larutan apa sajakah ini? Apa saja sifat-sifat larutan tersebut? Apakah perbedaan dan persamaan dari larutan-larutan ini? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Tugas guru dalam tahap ini mengarahkan pertanyaan-pertanyaan siswa pada beberapa masalah yang akan dipecahkan melalui pembelajaran. Misalnya, yang pertama, bagaimana cara membedakan ketiga larutan tersebut dengan menggunakan indikator? Yang kedua, bagaimana cara membedakan sifat-sifat dari ketiga larutan tersebut? Dalam hal ini, siswa dimotivasi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dalam taksonomi AKT berada dalam tingkatan berpikir menerapkan dan dimensi pengetahuan prosedural. Kemudian, guru dapat memfasilitasi siswa untuk melakukan percobaan atau eksperimen tentang identifikasi senyawa asam dan basa dengan menggunakan indikator di laboratorium. Melalui kegiatan ini, siswa melakukan aktivitas yang melatih tingkat berpikir aplikasi atau menerapkan baik dimensi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural.
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa antara lain, apa saja yang digunakan dalam percobaan identifikasi asam basa larutan? Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan dalam percobaan ini? Perubahan apa yang terjadi terhadap larutan-larutan uji ini? Data apa saja yang harus diperoleh dari percobaan ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Guru dapat memfasilitasi hal tersebut dengan suatu lembar kerja siswa untuk memandu mereka melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setelah membimbing siswa melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok agar dapat menyelesaikan lembar kerja siswa atau LKS dan memverifikasi hasil percobaannya dengan berbagai sumber belajar, misalnya buku pelajaran, informasi dari internet, dan berbagai referensi lain yang mendukung. Dalam kegiatan diskusi ini, guru harus tetap melakukan bimbingan kepada siswa, memastikan semua anggota kelompok dapat aktif dalam pembelajaran, dan mengarahkan kemampuan berpikir siswa agar dapat mencapai target pembelajaran. Kegiatan diskusi ini akan melatih siswa untuk berpikir pada tingkat berpikir yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat berpikir menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pertanyaan yang muncul antara lain, analisislah data hasil pengamatan dalam percobaanmu. Bandingkan hasil percobaanmu dengan teori. Dalam hasil percobaan terdapat hal-hal yang tidak sesuai teori. Apakah terjadi kesalahan dalam percobaan tersebut? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru dapat meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dalam tahap ini, siswa dilatih untuk mengkomunikasikan ide dan hasil pekerjaannya. Kegiatan ini mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam tahap mencipta, karena selain mereka harus menghasilkan ide, mereka juga dituntut untuk menghasilkan suatu tampilan presentasi yang bagus, menarik, serta mudah dipahami audiensnya, yaitu guru dan rekan-rekan mereka dalam satu kelas. Dalam diskusi tersebut, setelah suatu kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya, guru memotivasi rekan-rekannya yang lain dalam satu kelas untuk memberikan tanggapan, kritikan, saran, maupun pertanyaan terhadap hasil kerja kelompok penyaji. Dalam tahap ini, siswa juga dilatih untuk mengembangkan berpikir pada tahap berpikir menganalisis dan mengevaluasi. Karena mereka akan melakukan analisis terhadap hasil pekerjaan teman-teman mereka dan mengevaluasi hasil pekerjaan rekan-rekannya serta memberikan argumen-argumen untuk memperkuat ide dan pemikiran mereka. Guru dalam hal ini tetap bertugas membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi dan memotivasi maupun mengarahkan kemampuan berpikir mereka untuk terus berkembang, sehingga tujuan pembelajaran hari itu dapat tercapai. Pada tahap akhir, guru dapat membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari itu untuk mengecek tingkat pemahaman dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat memberikan penegasan
tentang hasil pembelajaran untuk memberikan koreksi terhadap kesalahan pemahaman konsep oleh siswa, meningkatkan penguasaan konsep oleh siswa, memberikan penghargaan pada siswa yang berkinerja terbaik dalam pembelajaran untuk memotivasi siswa, menyampaikan tugas atau materi yang akan dipelajari pada pembelajaran berikutnya. Lalu, guru dapat menutup pembelajaran hari itu dengan berdoa, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, selamat mencoba, semoga bermanfaat.